Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, ada banyak hal yang bisa saja membuat Anda jauh dari Tuhan. Ada banyak perkara-perkara yang bisa saja membuat kita semakin terhempas dari kehendak Tuhan. Sebab itu, bagaimana sikap kita? Tentu firman Tuhan mengajak kepada kita untuk bagaimana kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Di akhir zaman akan banyak ajaran yang bisa saja menyesatkan hidup kita, yang bisa saja membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Sekali lagi, membuat Anda semakin terhilang dari kebenaran Tuhan. Amsal pasal 30 ayat 5 berkata, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Buat kita, perenungannya adalah mari kita berpegang kepada firman Tuhan yang benar. Kita berpegang kepada kehendak Tuhan. Kita selalu yang pertama rajin membaca Bible, membaca Alkitab. Pastikan Alkitab itu bukan hanya pegangan buat kita, bukan hanya menjadi pajangan di ruang-ruang, mungkin ruang kamar kita, ruang tamu kita. Pastikan bahwa Alkitab itu harusnya kita baca. Rajinlah membaca Alkitab, karena Alkitab itu berisi firman. Dan sesuai dengan Amsal pasal 30 tadi, firman Allah adalah murni. Karena firman itu menjadi perisai, menjadi perlindungan, menjadi kekuatan bagi orang-orang yang tetap berpegang kepadanya. Mari sahabat-sahabat saya, gemarlah engkau membaca Alkitab. Lalu bagaimana kita juga bisa menguji setiap ajaran dengan firman Tuhan. Ketika Anda mendengar, mendapatkan satu bentuk pengajaran yang mungkin baru di hari-hari ini mengenai sesuatu, ujilah dengan firman Tuhan. Korelasikan dengan firman Tuhan, apakah hal demikian sesuai dengan firman atau tidak. Sepanjang tidak sesuai dengan firman, berarti ajaran itu bertentangan dan akan menyesatkan hidup Anda dan saya. Yang berikutnya, tidak mudah terpengaruh oleh bentuk ajaran yang salah, yang keliru, yang akan menyesatkan kita. Mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya dalam hati kita Tuhan memberikan roh penimbang, sehingga kita punya roh penimbang yang baik. Dengan roh penimbang itu kita bisa mengerti manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang bukan, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu untuk kita lakukan, untuk kita kembangkan. Berikutnya, semua kita harusnya gemar untuk mengasihi seorang akan yang lain, seperti tertera dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34. Kasihilah seorang akan yang lain. Sahabat-sahabat saya, kasih itu tanda orang yang mengenal Tuhan. Kita orang percaya dikenal karena kita punya kasih, iya kan? Kita dikenal karena kita gemar membantu, kita gemar menolong, kita suka mengampuni, tidak pendendam, dan juga menjadi orang-orang yang peramah. Saya melihat bahwa hal demikian harusnya menjadi pola dan gaya hidup setiap kita. Bagaimana kita tinggal dalam kasih, karena kasih itu di hari-hari ini mulai pudar, mulai luntur, bahkan mulai hilang dari kehidupan kita. Karena ada banyak dosa yang menggerogotinya, banyak kepentingan-kepentingan pribadi yang akan bisa saja memporak-porandakan kasih itu. Tapi orang yang tetap teguh berdiri atas firman Tuhan, dia akan berkata bahwa kasih itu harusnya kuat dalam hidupnya. Bagaimana wujudnya? Belajar yuk sama-sama mengampuni. Kalau engkau mungkin pernah disakiti, engkau pernah dihianati, engkau pernah dicerca, engkau pernah merasa bahwa sepertinya hidupmu terdampak dan engkau tidak punya arti apa-apa. Dengar baik-baik. Tuhan mengajari kita untuk kita gemar mengampuni. Dengan kita mengampuni, kita sementara mengembangkan bentuk kasih itu dalam aplikasi kita hari-hari. Bukan hanya berbicara, aku mengasihi, aku mencintai, tapi kasih itu mengampuni. Kasih itu memberikan kasih yang sungguh-sungguh, kasih itu memberikan pengharapan, dan kasih juga gemar menolong. Makanya kenapa saya selalu mengajak kepada semua kita untuk gemar menjadi pribadi yang gemar menolong, gemar membantu. Karena itu wujud dari kasih. Lalu kita tidak menyimpang atau tidak menyimpan kebencian kepada pribadi, kepada seseorang, kepada kelompok. Lepaskanlah kebencian. Karena kebencian bukan produk dari Roh Kudus, tapi ada produk dari iblis. Dan kalau orang benci satu dengan yang lain, bagaimana kasih nampak? Ya, kita berkata kita mengasihi, tapi kita membenci saudara kita. Itu namanya kemunafikan.
Kita berdoa bersama-sama hari ini supaya kita tidak ada kebencian satu dengan yang lain. Melepaskan ya satu dengan yang lain. Kita melihat bahwa kita juga punya banyak dosa, punya banyak kekurangan. Jangan selalu menuding bahwa semua salah orang lain di luar sana. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman, buat kebenaran. Terima kasih buat tuntunan-Mu yang selalu mengajari kami supaya kami gemar membaca Alkitab, supaya kami gemar untuk berdoa, supaya kami gemar untuk bertindak, berbuat dalam kasih. Kami tahu Tuhan menolong kami supaya kami berbuat sesuatu yang baik, yang benar, yang selaras dengan firman Tuhan. Setiap hari kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu arahan-Mu ya Tuhan. Bawa kami semakin melekat, mendekat kepada kehendak Allah, sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang diubahkan segambar dengan Tuhan. Dalam berkat nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.